Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awwalu wa ala fadlikal azimi wa judikal muawwali wa hadha amun jadidun qad aqbala alaina. Nas'aluka al-'ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal-'auna 'ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bis-su'i wal-ishtighali bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikrami ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nampaknya penting untuk sedikit kita saling mengingatkan bahwa Hijriyah itu terdiri dari 3 pokok kata yang sangat penting. Yang pertama, di situ ada derivasi kata hajara atau hajara, ya yuhajiru, kemudian sifatnya diambil dengan kata hijrah. Kemudian ada ya nisbah, ya-nya, kemudian ada taknya yang menunjuk kepada sifat, ya, atau karakteristik. Jadi Hijriyah bukan sekedar menunjuk pada penanggalan tahun yang berganti setiap tahun. Ya, selesai setahun, ganti lagi tahun baru, ganti lagi tahun baru. Tidak demikian. Tapi di situ ada nisbah, ya, yang bukan hanya diikutkan untuk menunjuk pada sifat kepada tahunnya sana Hijriyah, tapi juga menunjuk pada sifat-sifat yang terdapat pada karakteristik orang-orang beriman yang pernah berhijrah di periode kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita harus perhatikan bagaimana sifat mereka, karakteristik mereka, karakter mereka saat mereka berhijrah, ya, khususnya dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib yang kelak akan menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana kesabaran dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Ya, bukan hanya menghadapi intimidasi, persekusi, tekanan-tekanan, kesulitan dari pangan, harta benda, kan, demi mempertahankan iman dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari aspek kesabaran, ketangguhan mengatasi berbagai macam persoalan, puncak ketawakalan yang sangat meyakini dalam setiap situasi pasti Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Pasti Allah akan menolong hambanya. Ya, dan yang terakhir ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa melihat pendekatan mereka kepada Allah, yang dengan pendekatan itu datanglah kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang merubah keadaan hidup mereka dari yang tadinya tertindas, kemudian dalam situasi yang sangat jauh, dalam situasi yang lemah, tiba-tiba menjadi manusia terbaik dengan aspek yang sangat luar biasa. Ada aspek kekuatannya, ada aspek keilmuan, peradaban, ya, ada aspek kepemimpinan, bahkan kemudian menjadi sifat yang disebutkan di Quran surah ketiga ayat 110 itu dengan khaira ummah, ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena itu setiap tahun berganti, ada baiknya kita mempelajari karakteristik mereka, ketangguhan dalam menghadapi setiap persoalan. Kita dihadapkan sekarang pada tantangan COVID misalnya yang nyaris belum berakhir sampai dengan saat ini. Ada kesulitan di bidang ekonomi misalnya, kan? Ada berbagai persoalan-persoalan lain. Nah, ini momentum untuk kita belajar bagaimana orang-orang di masa lalu membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketawakalan. Dan perhatikan bagaimana interaksi mereka dengan Allah itu yang kemudian kita hadirkan, jadikan miniatur, ya, kehidupan mereka sebagai pedoman di masa kini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah itu sudah pasti ditepati. Ketika Allah menepati janjinya kepada orang-orang terdahulu pun demikian, orang-orang di masa depan pun yang melakukan hal yang sama itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan karunia yang serupa atau bahkan lebih daripada itu, bergantung kepada aspek ikhtiar dan tawakalnya.